Dari kayak gini nih, kita akan ubah jadi seperti ini. Normalnya kipas angin itu suaranya kayak gini ya, nggak bunyi, nggak kerasa-kerasa, nggak ada helikopter sama sekali, suaranya halus gitu kan, enak banget. Cuman kerasa dinginnya aja, tapi nggak ada bunyi sama sekali. Dan sekarang kipas anginnya, suara aku aja nggak kedengeran ya teman-teman ya. Ini tuh udah parah banget. Nah jadi buat kalian yang pernah ngalamin kondisi kipas angin yang udah kayak gini nih, dan kadang-kadang juga nyendat mati nggak nyala gitu kan, mau dibawa ke bengkel berapa duitnya, harga kipasnya nggak seberapa. Jadi saran aku mending kalian benerin sendiri aja. Yang seharusnya kipas angin seperti ini jadi kayak helikopter itu, waduh nggak enak banget ya, nggak ada anginnya, suaranya kenceng banget. Langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya. Jadi satu tips nih buat kalian nih yang punya kipas angin di rumah, saran aku bongkar sendiri aja. Kita cuma butuh obeng kayak gini aja. Dan di sini aku ada bahan rahasianya ya, kalian tonton sampai selesai nanti kalian juga tahu. Lanjut ya, di sini ada murnya, ada kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman ya. 7 doang teman-teman, ada 7 doang. Ini langsung aja kita bukain satu-satu, pastikan kebuka semuanya biar nggak ada paksaan sama sekali, karena kalau dipaksa biasanya gampang pecah dan biasanya dratnya hancur teman-teman. Jadi saat dipasang lagi dia nggak klop lagi kayak gitu tuh. Nah di bagian atas ini untuk volumenya, suhunya itu udah hilang ya punya aku ya. Buat kalian yang masih ada itu boleh banget dicongkel dulu pakai tes pen ini juga boleh, atau juga pakai sendok juga boleh. Jadi dibuka aja biar nanti dia nggak nahan, jadi pas dicabut itu jauh lebih gampang ya. Nah untuk bagian bawah ini kita pakai obeng yang agak lebih panjang seperti ini, karena kalau tes pen itu agak sedikit lebih pendek, jadi dia nggak masuk ya teman-teman ya. Nah ini udah aku copot dan pastikan murmurnya kita jadikan satu aja seperti ini biar nanti nggak hilang ya. Jadi pastikan kalau kalian bongkar sesuatu elektronik kayak gitu, untuk murnya dijadikan satu dua aja biar nggak hilang. Nah ini dia ya, kita langsung aja taruh di sini. Nah untuk cover bagian depan ini nih, ini bagian belakangnya kita sisihkan dulu. Bagian depan ini nih, ini tuh sebenarnya boleh langsung dicuci, tuh sampai patah kayak gitu ya. Ini langsung aja nih kita bongkarin seperti ini biar jauh lebih bersih dan jauh lebih fresh, nanti anginnya jauh lebih segar lagi ya. Ini kita bongkar cuma satu baut aja nih, murnya cuma satu aja seperti ini, kita langsung aja bongkar. Dan di sini lumayan ya, lumayan kotor banget untuk kipas anginnya. Dan coba lihat, ini sampai kayak gitu tuh, sampai ada rambutnya ya teman-teman ya. Tuh ini nggak apa-apa ya, kita langsung aja taruh jadi satu dulu mur bautnya ataupun ini tambahan-tambahan seperti ini. Dan ini kita buang-buangin aja nih sampahnya sampai ada tali kayak gitu. Ini kita sisihkan dulu, kita langsung bongkar bagian utamanya nih. Nah ini kita langsung aja bukain tuh ya, yang ada yang masih nempel kayak gini, ini kita pukulin atau kita dorong ke belakang seperti ini. Nah biasanya masih ada yang nyantol seperti ini, daripada hilang mending kalian pentungin dulu aja sampai dia keluar. Kalau udah keluar baru kita copot. Nah untuk kipas yang 3 ini kita langsung angkat seperti ini tanpa ada mur sama sekali. Dan coba lihat, itu kotor banget ya. Itu yang bikin kadang seret juga ya, yang bikin bunyi-bunyi juga ya, karena dia berat ya teman-teman ya. Jadi faktornya banyak banget, dan kalau masuk ke bengkel pun biasanya banyak yang nggak bisa ya. Jadi saran aku kalian bongkar di rumah, karena ini tuh gampang banget, cowok ataupun cewek pasti bisa asal mau ya. Ini langsung aja kita bongkar. Di sini ada 6 baut atau 6 mur, kita bongkar semuanya, kita cabut semuanya. Intinya jangan takut salah ya teman-teman ya, karena kipas anginnya harganya nggak seberapa, dan juga kipas angin ini anginnya udah bisa dibilang nggak ada lagi, cuma bunyinya doang yang gede. Nah ini kita cabut ya, dan ini mur-mur bautnya kita ambilin dulu. Setelah kita ambilin, ini kita taruh di bagian buat dicuci nantinya. Tapi ini langsung aja kita bongkar dulu ya. Nah yang bagian ini boleh dibongkar, boleh juga enggak ya, nggak harus dicuci untuk bagian belakangnya. Tapi di sini aku pengen lebih fresh, jadinya kita bongkar semuanya aja, termasuk bagian volumenya ini nih, bagian pengatur suhunya atau buat matiinnya kita cabut-cabutin aja semuanya.
Tuh, langsung copot ya. Kalau udah seperti ini bagian tengahnya, bagian dekat dinamonya ini nih. Nah, ini langsung aja kita bongkarin juga. Yang ini nggak boleh kena air sama sekali ya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi, ini mur yang ini jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Ini tuh dia nggak ada bagian ujungnya, dan yang satunya itu bagian ini ada ujungnya teman-teman. Jangan sampai salah ya, karena nanti bisa pecah dan dinamonya itu bisa ngerusak, dan nanti akhirnya pas dipasang itu dia longgar dan itu bikin bunyi-bunyi juga teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai kebalik untuk masangnya nanti ya. Nah, ini kita pisah-pisahin dulu aja. Jadi dinamo ini dan bagian besi-besi ini jangan sampai kena air ya. Diusahakan jangan sampai kena air. Ini kita pisahin dulu, dan bagian ini nih kita tarik sampai bagian colokannya dan langsung kita masukin ke dalam plastik seperti ini. Ini tujuannya biar nanti kalau kita mau mandiin si bagian plastiknya ini, itu bagian ini nggak kena ya teman-teman ya, karena itu dia dari besi. Nanti kalau kena air bisa-bisa nanti dia korosi, karatan kayak gitu ya. Nah, biar dia nggak karatan, kita tutupin aja seperti ini. Nah, untuk yang lainnya itu boleh banget kalian cuci, kalian rendam sama air tuh boleh banget ya. Ini aku cuci bersih nih, langsung aja aku tunjukin kepada kalian semuanya. Jadi nggak perlu takut sama sekali untuk mencuci bagian plastiknya ini menggunakan sabun kayak pakai rinso, kayak nggak perlu takut ya teman-teman ya. Cuci sebersih mungkin, bila perlu pakai sikat, pakai apa buat pencucian piring yang agak kasar itu boleh banget ya teman-teman ya. Jangan ragu ya, ini silakan nikmatin ya. Ini aku bersihinnya seperti ini aja. Dan ini udah bersih, ini boleh banget kalian jemur atau dilap kering seperti itu ya. Dan lanjut nih bagian utama yang paling penting, kenapa dia bisa bunyi dan kenapa kadang-kadang dia bisa seret, kadang-kadang dia nggak bisa muter nih teman-teman. Tuh ada rambutnya kayak gini, itu kotor banget ya teman-teman ya. Biasalah ya, kalau udah dipakai lama biasanya ada aja debu-debunya kayak gitu. Ini langsung aja kita lap bersih pakai tisu aja, kita pakai 2 lembar aja. Tuh, bersihkan dari kotoran ini ya. Ini tuh biasanya debu ya teman-teman ya. Jadi debunya tuh menempel ke bagian minyak-minyak, biasanya dipakein gemuk ya. Nah, itu gemuknya itu kan meninggalkan cairan seperti minyak kayak gitu kan. Itu tuh bisa bikin lengket-lengket debu. Akhirnya ya seperti ini, dianya seret, kadang pasir juga nempel, dan itu yang bikin kadang kipas anginnya nggak muter. Nah, biasanya kalau kalian ngebawa ke bengkel, mereka nggak ngerti harus ngelakuin apa, karena udah dicoba dibersihin tapi tetap nggak bisa. Karena saking mini dan mungilnya si kipas angin ini, akhirnya banyak yang nggak bisa teman-teman. Nah, jadi saran aku, kalau kalian tuh takut-takut nih ngeluarin duit lagi gitu kan, karena harga kipas anginnya berapa puluhan ribuan doang, tapi harga ngebenerinnya sampai segitu juga, mending beli baru nggak sih daripada dibenerin. Nah, daripada kita mikirin seperti itu beli baru, kenapa nggak kita bongkar aja. Ini kita lap bersih aja, nggak perlu pakai bensin, cukup dilap sampai bersih aja. Ini ada karetnya juga nih, kalian lepasin kayak tadi ya. Nih, setelah itu baru kita masukin lagi kayak gini nih. Ini wajib ya teman-teman ya. Dan bagian dalamnya tuh biasanya juga ada yang bisa dicopot, tapi yang ini nggak bisa dicopot, nggak apa-apa, kita cukup lap bersih aja, minimal gitu dulu. Kalian bersihkan bener-bener bersih aja. Ini karetnya ada 2, yang bagian belakang sama bagian depan itu dimasukin lagi aja.
Nah, jadi tujuannya tuh cuman kita buat ngebersihin doang teman-teman. Kalau udah bersih ini nanti bakalan bagus lagi. Ini udah ya. Nah, kalau bagian putarannya ini udah nih, aku nggak tahu namanya apa karena aku main bongkar aja, dan selama ini aku bongkar pasti bisanya. Dan ini langsung aja nih, bagian utama yang bagian paling penting nih, bagian pengaman ini nih. Ini yang bikin biasanya bagian kipas tuh nggak muter ya teman-teman ya, karena dia seret banget. Di bagian ini tuh ada kayak lingkaran bulat kayak gitu, apa namanya aku nggak tahu juga. Jadi ini kita lap-lapin aja karena kotor banget, berminyak banget. Cara ngebersihinnya kayak gini nih, tuh kalian bersihkan, setelah itu kalian congkel lagi ke arah yang lain, dan kita bersihkan lagi seperti ini, congkel lagi bagian lain seperti ini, sampai apa? Sampai dia tuh nggak seret lagi, karena ini tuh dia lengket teman-teman, lengketnya tuh seret banget. Jadi kita perlu bersihkan ini sampai dia bener-bener enteng. Nah, kalau udah enteng baru kita kasih minyak ataupun gomu. Kalau kalian nggak punya gomu, itu boleh pakai oli dulu, atau nggak punya sama sekali pakai minyak goreng dulu gitu kan, kalau kepepet banget gitu kan. Tapi saran aku beli gomu ya teman-teman ya, harganya berapa sih, 2000 paling atau 5000 paling. Pergi aja ke bengkel gitu, minta gomunya pasti dikasih kali ya. Nah nih, ini udah enteng ya teman-teman ya. Kita lakukan keduanya sama ya teman-teman ya, kita bersihkan kedua-duanya, nggak boleh satu doang, sampai benar-benar bersih. Dan kalau sudah bersih dua-duanya nih, aku kebetulan ada CVT AHM itu yang buat CPT-nya, aku pakai ini aja ya. Sebenarnya nggak direkomendasiin pakai ini, tapi aku adanya ini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita kasih aja seperti ini. Nah, kalau kalian tuh punya minyak tanco tuh, minyak rambut, pakai itu pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ditaruhin aja seperti ini nih. Caranya sama teman-teman ya, mau naruhnya tuh tinggal diputar ke sini, kita langsung aja oleskan lagi, masukin ke bagian dalamnya kayak gini. Tuh ya, agak ngeblur ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, kita masukin aja, terus kita arahin lagi ke tempat yang lain kayak gini nih. Nah, seperti ini sambil diputar juga nggak apa-apa, biar dia cepet meratanya ya. Nah, ini bagian dalamnya, terus bagian luarnya juga sama ya. Kalau bagian dalamnya udah selesai kita kasih gomoknya kayak gini, bagian luarnya juga sama teman-teman. Kita langsung aja buka bagian belakangnya. Ini kita tambah lagi dikit lagi deh. Kita coba goncang lagi. Dan kalau udah beneran enteng banget tuh, dia nggak berat sama sekali, nggak kesat sama sekali, tandanya udah teman-teman. Tapi biasanya bagian luar ini juga ngaruh ya teman-teman ya. Nih, yang ini juga sama, kita kasih sedikit aja seperti ini tuh. Kita rata-ratain lagi sampai semuanya kena. Di bagian dalamnya nggak perlu ya teman-teman ya, kita cukup bagian luarnya aja yang mengcover bagian putaran ini biar dia tuh enteng teman-teman. Kalau bagian dalamnya kalau bisa diusahain tuh dilap dulu nih, dilap seperti ini biar dia tuh nanti nggak ninggalin apa ya, cairan atau lengket-lengket kayak gitu yang bikin debu masuk ya. Nah, jadi saran aku setelah kita kasih minyak tadi tuh atau gomok tadi, kita lap dengan bersih dulu bagian pinggirannya, tapi bagian dalamnya jangan ya. Nah, ini setelah itu langsung aja kita kunci seperti ini nih. Kenapa dikunci seperti ini? Biar meluruskan teman-teman. Ini kan posisinya nggak lurus, jadi kita luruskan. Caranya gimana? Kita gabungkan dulu, setelah itu langsung aja kita kocok seperti ini nih, biar dia lurus teman-teman. Posisinya tuh harus lurus, karena kalau nggak lurus itu bisa bikin sendat tuh. Kalian bisa lihat, kalau dimiringin gini dia nyendat ya teman-teman, yang nggak bisa masuk nanti saat kita pasang. Pastikan lurus ya. Nah, ini kita lurusin aja, caranya kayak gini, goyangin ke depan, goyangin ke belakang. Setelah itu kita kocok seperti ini. Ntar lama-lama ini bakalan enak ya, bakalan enteng banget. Tuh, ini udah mulai enteng tuh. Nah, caranya kayak gini aja, agak sedikit didorong, ditekan, didorong, ditekan seperti itu tuh. Ini udah sih menurut aku. Kalau udah seperti ini langsung aja kita pasang ya. Nah, ini langsung aja kita cabut. Kita langsung pasang ke dinamonya teman-teman. Nah, ini aku udah siapin juga dan aku udah lap kering juga ini bagian plastiknya. Pastikan jangan sampai ada air yang tersisa biar nanti nggak kena bagian dinamonya ya teman-teman ya.
Nah ini dia, ini boleh kalian lap dulu karena masih banyak debunya. Ini boleh juga kita bersihkan seperti ini, nggak masalah ya teman-teman ya. Langsung aja kita lap kering dulu. Nih debunya banyak banget. Wajar banget ya, kalau jarang dibersihkan pasti seperti itu. Nih aku tunjukin ya bagian kabel bawah untuk bagian belakang, dan ini pastikan jangan kebalik. Jadi bagian ini jangan sampai ada buat tempat murnya. Nah ini bagian belakangnya, dan bagian depannya yang nggak ada kabelnya sama sekali. Kita taruh di atas ini seperti ini, tuh udah pasti lurus ya teman-teman ya, enteng banget juga iya. Dan setelah itu baru kita tutup seperti ini nih. Nah kita pasin dulu nih, kita rapetin dulu. Kalau udah masuk tuh bagian plastiknya tuh yang kiri kanan hitam itu, nah setelah itu baru kita goncang teman-teman. Goncangnya gimana? Gini nih, kita goyang-goyang dikit, terus kita tekan atas bawah atas bawah atas bawah seperti ini. Nah ini udah ya teman-teman ya. Kalau dia pastikan kalian pegang tahan ya, kalian tahan terus tekan dorong atas bawah atas bawah atas bawah seperti itu. Dan kalau diputar dia lembut, enteng, ringan, itu tandanya udah teman-teman. Dan biasanya itu bagian tengahnya tuh udah pas ya, nggak ada yang mengslek apa yang ngomongnya miring. Biar nggak miring gitu teman. Jadi kalau udah nggak miring biasanya udah enak, udah enteng diputarnya. Kalau udah seperti itu langsung aja kita kunci ya. Kita mur bagian kanan dulu, pastikan jangan sampai kenceng dulu, dan kita mur lagi bagian kirinya. Bagian kirinya boleh sampai kencang nih. Nah jadi jangan sampai langsung kencang, karena kalau langsung kencang nanti dia bakalan ada miring ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan dulu aja. Nah ini udah, kita pelan dulu aja, kita kencengin yang kanan dan kita kencengin yang kiri kayak gitu ya. Berulang kali aja teman-teman, nggak apa-apa, biar dia kencangnya rata gitu loh. Nah biasanya bagian ini tuh orangnya kadang males, nggak mau sabar teman-teman. Akhirnya pas dicoba nggak bisa dan nggak bisa. Nah setelah itu langsung aja kita pasang bagian volume buat yang ngatur suhunya itu biar lebih cepat, biar lebih kencangnya. Ini kita langsung aja pasang kayak gini. Setelah itu bagian ini juga penting banget nih, aku tunjukin sama kalian nih. Setelah kita ngebersihin bagian dinamonya, nah ini juga pasin ya, kita pasin posisinya itu harus sampai benar-benar pas. Kalau nggak pas itu kadang dia ke bawah arahnya, kalau nggak ke atas teman-teman, dan itu bikin nanti dia bunyi dan seret juga iya ya. Nah kita pasin dulu. Kalau udah pas nih di tengah seperti ini bagian ujungnya, kita langsung pasang ya teman-teman ya. Langsung aja kalian kunci semuanya, pastikan yang rapat dan nggak ada paksaan sama sekali. Kalau dipaksa biasanya ada kabel yang di bagian dalam itu yang kena ya teman-teman ya. Jadi pastikan dipas-pasin dulu sampai benar-benar pas. Kalau udah pas baru dikunci lagi kayak gini. Nah jadi nggak usah takut ya teman-teman ya, cobain aja, bongkar terus dilapin bersih, ditambahin gomok tadi, dijamin kipas anginnya balik baru lagi ya. Ini kita kunci dulu sebelum kita pasang full nih. Pastikan kalian coba dulu. Ini aku pasang lagi ya. Nah setelah itu langsung aja kita pasang bagian kipasnya ini dan kita langsung tes dulu teman-teman. Kalau di sini lancar dan anginnya kencang, berasa enak banget, nggak ada bunyi sama sekali, ini udah selesai sebenarnya. Kenapa harus dikasih cover? Karena kan takut kalau tangan kita kena gitu ya teman-teman ya. Biar nggak kenaan jadinya di cover lagi seperti ini. Ini kita pasang lagi aja mur-mur yang udah kita bongkar tadi, sama caranya seperti ini. Dan bagian ini nih caranya juga, masanya jangan sampai kebalik. Masukin kipas putarannya ini dulu, setelah itu dikunci kayak gini, setelah itu baru tambahan kunciannya kayak gini, baru dimur, dan setelah itu baru ditutup pakai covernya lagi. Udah selesai ya teman-teman ya. Sesimpel itu doang cara ngebersihin kipas angin. Harga 70 ribuan kalau nggak salah deh, 70 ribuan. Bawa ke bengkel ini orang mau minta 50 ribu sungkan ya, malu ya. Dan pasti mintanya paling nggak 20 ribu. Kalau 20 ribu paling nggak ada yang mau ya teman-teman, yang nggak ada yang mau ngebersihin. Rata-rata orang buat narik kipas angin tuh mintanya 50 ribu. Dan ini dia hasilnya ya, coba denger, nggak ada suara ke helikopternya lagi ya, bagus banget. Nah jadi begitu aja ya teman-teman ya. Kalau dibawa ke bengkel orang mintanya 50 ribu, daripada ngeluarin 50 ribu untuk ngebenerin ini, mending beli baru aja kipas anginnya ya. Tapi kalau pengen ngebenerin, ikutin aja tipsnya dari aku tadi, pastikan ngebersihinnya yang bersih, pasti jadi ya.